Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi atau biasa disebut Musashi adalah seorang samurai dan ronin yang sangat terkenal di Jepang pada abad pertengahan. Ia diperkirakan lahir sekitar tahun 1584. Dan ia telah memenangkan duel pertamanya di usia yang sangat muda, yaitu 13 tahun. Dan di sepanjang hidupnya, ia telah memenangkan lebih dari 60 duel samurai. Kemenangan demi kemenangan yang dicapai Musashi tidak lepas dari kekuatan dari kesadaran, fokus, konsentrasi yang terus dan selalu dia asah sepanjang hidupnya. Hal itu ia lakukan demi kehormatan seorang samurai. Karena pada masa itu, duel bukan soal menang kalah saja, melainkan hidup atau mati. Dengan kemenangan lebih dari 60 pertarungan semasa hidupnya, itu membuktikan Musashi telah mampu memaksimalkan potensi diri seorang manusia. Hal ini membuatnya dikenal sebagai samurai nomor 1 di Jepang. Dari perjalanan hidupnya itu, Musashi juga membuat karya yang dikenal dengan Dokodo. Dokodo merupakan tulisan yang mengajarkan kita bagaimana cara pandangnya tentang kehidupan ini, serta bagaimana menjalani hidup tak terkalahkan, seperti halnya yang dia alami dari perjalanan hidupnya. Terdapat 21 ajaran dalam Dokodo yang mayoritas mengajarkan tentang cara menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Berikut beberapa ajaran yang mungkin bisa kita adopsi dan aplikasikan dalam hidup ini agar kita juga bisa memenangkan pertempuran dalam kehidupan kita. Yang pertama, I will not oppose the ways of the world. Kalimat yang dikatakan Musashi ini menunjukkan bahwa ia tidak akan menentang cara kerja dunia. Menurutnya, pasti tidak ada ujungnya ketika seseorang melawan apa yang kehidupan berikan. Maka dari itu, filosofi Dokodo menyarankan untuk bisa menerima apapun kenyataan yang terjadi di masa lalu maupun sekarang. Contohnya, ketika kamu menolak hal baik dan buruk dari apa yang kamu miliki. Jika kamu tidak menerimanya, maka tidak akan bisa memperbaiki kesalahan yang kamu telah perbuat. Sebaliknya, jika kamu menolak kebaikan dan kelebihanmu, maka kamu tidak akan bisa mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Yang kedua, I will be free of desire throughout my entire life. Perkataan Musashi kali ini memerintahkanmu untuk melepaskan diri dari nafsu yang membelenggu. Pada dasarnya, nafsu dapat berguna untuk memberikan semangat hidup. Tetapi, nafsu juga akan menjadi tidak efektif jika kamu terlalu terobsesi pada sesuatu. Lantas, bagaimana cara mengendalikan nafsu yang benar? Kuncinya adalah dengan menyadari tujuan awal kamu melakukan sesuatu. Contohnya, ketika kamu membeli sesuatu yang mahal, tapi apakah kamu membelinya karena gengsi semata atau karena kegunaannya? Nah, jika kamu tidak memiliki tujuan ketika membeli sesuatu, maka nantinya barang yang kamu beli tidak akan dipakai secara optimal. Maka dari itu, makna yang dapat diambil dari filosofi Dokodo ini adalah berusahalah mengontrol apapun atas dasar nafsu semata. Nomor 3. I will not regret my deeds. Musashi menjelaskan bahwa menyesali masa lalu adalah penghalang seseorang untuk hidup. Maka filosofi Dokodo mengajarkan kamu untuk selalu mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum berbuat. Jangan pernah mengambil keputusan sesukamu yang pada akhirnya hanya akan kamu sesali. Di satu sisi, kamu juga butuh orang lain untuk membantumu dalam mengambil keputusan. Tetapi kamu juga jangan terlalu bergantung terhadap orang lain. Karena kamu tidak bisa berharap mereka akan bertindak seperti apa yang kamu harapkan. Oleh karenanya, lebih baik kembali ke dirimu sendiri, andalkan semua kemampuanmu, ciptakan hidupmu sendiri. Yang keempat, I will not be envious of anybody, good or bad. Filosofi Dokodo menilai baik dan buruk itu tidak bisa disamaratakan pada setiap individunya. Yang terpenting adalah bisa menyingkirkan sifat kecemburuan terhadap seseorang.
Jadi, filosofi Dokudo menyarankan untuk lebih percaya diri terhadap tindakan yang diperbuat. Selain itu, Musashi juga menyarankan untuk tidak membandingkan dirimu dengan orang lain. Lebih baik kamu fokus kepada kemampuan yang ada dalam dirimu. Nomor 5. I will have trust in myself and never be superstitious. Dalam menghadapi masalah, filosofi Dokudo membuatmu teguh dengan pandangan yang kamu percaya secara sadar. Tapi Musashi juga tidak memaksa siapapun untuk mengikuti pandangan seseorang. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki gaya hidupnya sendiri yang harus sangat dihormati. Maka dari itu, kamu sesekali perlu menutup telinga jika ada seseorang yang mengkritik pandanganmu. Walaupun pada faktanya, kamu tidak perlu takut selama niatmu tidak menyimpang pada nilai yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir, hormatilah Tuhan, tapi jangan mengharapkan bantuannya. Sebut Musashi dalam bukunya. Ya, kita sebagai umat manusia yang merupakan ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa, tentu kita harus selalu berdoa dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Hal itu merupakan salah satu cara terindah untuk menghormati kebesarannya. Namun, tidak hanya berhenti sampai di sana. Sebagai manusia, kita juga harus tetap berusaha dan bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri dan jangan hanya bergantung dengan orang lain. Karena saat kita berharap orang lain membantu kita, lalu bagaimana jika mereka tidak mau membantu? Apa yang akan Anda lakukan? Sedangkan kita sendiri tidak bisa mengatur apa yang mereka lakukan terhadap kita. Serta, jangan selalu mengharapkan keberuntungan, karena harapan yang tidak disertai dengan usaha hanya akan membuat orang terombang-ambing dalam hidupnya. Keberuntungan hanya datang kepada siapa saja yang terus berusaha. Jadi, mulailah berusaha dan belajar untuk mengandalkan diri sendiri. Sekian video kali ini, teruslah mencari makna, selalu bermakna untuk semua. Salam makna kita.